Banyak orang menyalahkan Patrick Smith dalam persoalan ini. Pertama, karena dia dianggap menghakimi, dan ini sesuatu yang sudah sangat-sangat banyak di Facebook dan sebagainya. Setiap orang menyerang orang lain sebagai sesat dan sebagainya, biarpun ada dasar Alkitab dan ada bukti-bukti yang jelas, selalu ada orang-orang bodoh yang mengatakan jangan menghakimi dan sebagainya. Saudara, ayatnya itu memang ada, Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi saudara, apakah memang cara kita menafsir ayat itu hanya comot satu ayat lalu lepas dari Alkitab? Ini cara orang yang tidak ngerti cara menggunakan Alkitab. Maka dia comot ayat ini mengatakan pokok menghakimi salah. Kalau memang begitu caranya, ya memang salah si Patrick Smith. Tapi saya tidak percaya cara seperti itu benar. Mari kita bandingkan dengan satu ayat lain ya. Di dalam Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi kalau menghakimi menurut apa yang nampak ini baru kelihatan dari luar, belum tahu apa-apa secara lengkap. Sudah memberikan penilaian, sudah memberikan penghakiman, itu dilarang. Tetapi hakimilah dengan adil. Jelas ini memberikan izin untuk menghakimi selama penilaian kita itu benar-benar sampai mendalam. Apa yang kita nilai, kita teliti sungguh-sungguh. Orang itu betul ngajar demikian, betul melakukan tindakan itu. Alkitabnya mengajar betul-betul bertentangan. Kalau kita memang betul-betul melakukan seperti itu, maka jelas ayat ini mengizinkan penghakiman. Jadi hati-hati dengan menggunakan hanya Matius 7 ayat 1 dan 2. Di samping itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik Yesus, Paulus maupun boleh dikatakan semua tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan penghakiman. Kalau mau dikatakan itu salah, lah Yesus dan Paulus dan sebagainya salah semua. Dalam Matius 23, saya tidak usah bacakan, saya bisa baca sendiri. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sederetan kata celakalah, 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 celakalah. Tapi 23 itu Yesusnya menghakimi. Saudara mau katakan Yesus salah? Paulus salah itu mungkin. Yesus salah itu mustahil. Jadi saudara, kalau dikatakan menghakimi, itu sudah dengan gampang dibubarkan. Jadi dalam hal ini, kalau Patrick Smith dikatakan menghakimi, saya membela dia belum tentu salah. Saya tidak bilang pasti benar, tapi belum tentu salah. Yang kedua, dia menyebut nama. Ini banyak, saudara ya. Saya dulu waktu diajar homiletik oleh pendeta saya, belum sekolah teologi saya. Pendeta saya mengatakan, jangan menyebut nama orang dan jangan menyebut nama gereja di mimbar pada waktu khotbah. Itu melanggar etika khotbah. Dan saya waktu itu terima saja tanpa memeriksa omongan dia. Tapi belakangan setelah saya sekolah teologi dan sebagainya, saya melihat-lihat apa dasarnya dia melarang seperti itu. Karena kalau nama tidak disebut, orang cenderung tidak ingat. Orang cenderung lupa. Di samping, saya melihat di dalam Alkitab, ini nulis Alkitab, saudara. Bukan khotbah ini ya. Orang nyebut nama, jelas. Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya cerah mereka menghujat. Ini bukan nama apa, saudara? Jelas-jelasan Paulus ini mengucapkan nama dari dua orang. Dan bukan cuma di sini, lagi di sini. 2 Timotius 1:15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saya tidak tahu dua orang ini siapa, tapi pokoknya Paulus sebut nama. Berpaling daripadaku. Negatif kan? Tidak tahu negatif apa, tapi pokoknya negatif. Dan disebutkan nama. Apakah hanya Paulus? Tidak. Ini Rasul Yohanes, saudara ya.
3 Yohanes 1 ayat 9 dan 10, aku telah menulis sedikit pada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan minta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka, dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi saudara, poin ini sudah saya bereskan ya. Perkara menyebut nama, saya tidak setuju bahwa itu tidak boleh. Saya sendiri sering menyebut nama di dalam khotbah saya dan sebagainya. Tulisan juga demikian, sebut nama. Karena Alkitab sendiri melakukan hal itu. Tidak ada alasan sedikit pun untuk mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama orang dalam menyerang orang dan sebagainya. Harus tersembunyi. Itu adalah omong kosong. Nah, karena ingin bahas, saudara, apakah kata-kata ini memang pasti salah atau tidak? Pertama, saudara, istilah sesat dan penyesat. Saudara, poin A. Yesus menggunakan kata sesat dalam Matius 17 ayat 17 dan Matius 22 ayat 29. Mari kita lihat. Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Terang-terangan kamu tidak percaya dan sesat. Yesus yang ngomong. Lalu dalam Matius 22 ayat 29. Ini dia menjawab orang-orang Saduki ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Langsung pada mereka dan banyak orang mendengar. Jadi Yesus ini menggunakan itu ya. Lalu poin B. Paulus menggunakan kata sesat itu dalam Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu berdaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Titus 3 ayat 19. Seorang bidat. Sudah kasih bidat, nanti bawahnya dia katakan sesat. Yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Lalu poin C, saudara. Petrus menggunakan kata sesat dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Sebut guru-guru palsu juga ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dan seterusnya. Ya, jadi Petrus menggunakan kata-kata sesat lagi. Lalu poin D, kata penyesat. Tadi sesat, sekarang penyesat. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bayangkan sebut ajaran setan-setan laginya. Sudah roh-roh penyesat dikasih ajaran setan-setan. Lalu poin E, Yohanes juga menggunakan kata penyesat. Yohanes ini disebut rasul kasih, saudara ya. Tapi dia menggunakan kata penyesat dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, ini keluar lagi, dan antikristus. Ya, jadi kata sesat dan penyesat ini digunakan oleh tokoh-tokoh Alkitab, Yesus maupun rasul-rasul, dan bukan hanya satu rasul. Sekarang saudara, kita masuk dalam istilah yang kedua, nabi palsu. Yesus menggunakan istilah nabi palsu dalam ayat-ayat ini. Mari kita lihat ya. Matius 24 ayat 11 dan 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, saudara, nabi palsu digunakan. Tambah lagi Mesias-Mesias palsu. Kurang lebih sama, cuma Mesias palsu lebih keras lagi, lebih besar lagi. Lalu dalam Lukas 6 ayat 26, lagi-lagi kata-kata Yesus, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi saudara, kenapa tidak boleh menggunakan istilah nabi palsu? Yesus gunakan. Saudara mau salahkan dia? Lalu poin B,
Lukas menggunakan istilah nabi palsu dalam Kisah 13 ayat 6. Kisah Rasul itu yang menulis Lukas. Makanya saya katakan Lukas menggunakan. Ya, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Poin sih, Petrus menggunakan istilah nabi palsu dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Tadi kita sudah baca ayat ini, tapi kita ulang karena penekanannya beda. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan dan terusnya. Nabi palsu, guru palsu digunakan. Karena poin D, Yohanes menggunakan istilah nabi palsu di dalam banyak ayat. Mari kita lihat 1 Yohanes 4, 1 dan 4. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Asal saudara tahu, kata roh di sini bukan berarti rohnya orang, tapi di sini punya arti yang sangat khas. Artinya adalah pengajar firman terlihat dari konteksnya. Apakah mereka juga berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Banyak kali, saudara, nabi palsu. Jadi saudara menggunakan istilah nabi palsu. Itu ada dalam Alkitab. Tidak masalah, saudara, sebetulnya. Ya. Lalu saudara, sekarang yang paling ditekankan, dia disebut penipu atau penipuan semacam demikian, maka saya akan cari kata-kata atau ayat-ayat yang menggunakan kata-kata ini. Pertama, poin A, Paulus menggunakan istilah penipu di dalam ayat ini. 1 Korintus 5, 10, dan 11. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, maksudnya menyebut dirinya Kristen, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi 2 kali dia gunakan di sini ada kata penipu, saudara. Di sini ada lagi. Lalu dalam 2 Timotius 3:13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Poin B, Paulus menggunakan kata menipu dalam Roma 16 ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Poin C, Matius menggunakan kata tipu dalam Matius 24 ayat 6. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Poin D, Paulus menggunakan kata tipu dalam Kisah 13 ayat yang ke-10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Sudah disebut anak iblis, tipu muslihat, kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Lalu 2 Tesalonika 2:10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Lalu 1 Timotius 4, 1 dan 2. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara, jadi menggunakan kata penipu, tipu, penipuan, atau apapun, ini banyak juga dilakukan di dalam Alkitab. Jadi semua kata-kata yang digunakan oleh Patrick Smith ini, yang dipermasalahkan, yaitu istilah sesat atau penyesat, lalu istilah nabi palsu, lalu istilah penipuan atau tipu atau menipu atau apapun digunakan sangat banyak di dalam Alkitab. Jadi saudara, kesimpulan saya ini, istilah-istilah ini umum dalam Alkitab. Bahkan Alkitab banyak mencatat kata-kata kasar lain yang diucapkan oleh Yesus, Yohanes Pembaptis, Paulus, Petrus,
dan sebagainya. Saudara, karena ini banyak digunakan dalam Alkitab, maka bagi saya ini merupakan, ini istilah saya sendiri ya, magian Alkitabiah.